wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rahayu. Saya Siti Seneng Wulandari. Saya Atifah Arifin Fauzia. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang Komunikasi humas dan atau bisa disebut dengan public relation. komunikasi humas adalah proses komunikasi yang strategis yang digunakan perusahaan, individu, dan organisasi guna untuk bertujuan saling menguntungkan antar publik. Struktur komunikasi humas terbagi menjadi dua. Yang pertama, Departemen Humas Internal, dan kedua, Biro Konsultasi Humas. Departemen Humas Internal adalah yang mengelola, membina suatu perusahaan atau organisasi untuk publik internalnya. Sedangkan Biro Konsultasi Humas adalah yang bertanggung jawab untuk membantu sebuah perusahaan atau organisasi yang dilihat oleh publik. Adapun fungsi komunikasi humas yaitu yang pertama, untuk menyebarkan informasi dari perusahaan organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan atau organisasi. Yang kedua, sebagai bentuk propaganda dan pemasaran dalam publik pada masyarakat. Yang ketiga, sebagai pemberi informasi kebijakan dan program seperti hak dan kewajiban masyarakat. Yang keempat, sebagai pemberi ajakan atau melakukan persuasu dengan memberikan contoh dalam perilaku kepada masyarakat. Yang kelima, sebagai bentuk upaya untuk persetujuan melalui konsultasi pada komunitas yang ada dalam masyarakat. Model komunikasi humas ada 4. Yang pertama yaitu model simetris dua arah. Model ini merupakan model yang paling ideal dan sering digunakan di pemerintahan yang bertujuan untuk melakukan publisitas yang menggunakan tanpa ingin mengetahui tanggapan audiens atau komunitasnya. Yang kedua, model publisitas agen pers. Model ini mengikuti komunikasi satu arah di mana arus informasi hanya dari pengirim ke penerima yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi organisasi antara audiens, sasaran, pemangku kepentingan, karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, model informasi publik. Model ini menekankan pada pemeliharaan dan pencitraan organisasi hanya dengan mengedarkan informasi yang relevan dan bermakna di antara sasaran publik. Yang keempat, model hubungan masyarakat simetris dua arah. Model ini merupakan cara ideal untuk meningkatkan reputasi organisasi di antara audiens sasaran. Aliran informasi bebas terjadi antara organisasi dan pemegang saham, karyawan, investor, dan publik lainnya. Elemen atau unsur komunikasi humas terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pengkodean atau proses menyalin ide atau gagasan menjadi simbol atau makna yang biasa dikenal sebagai bahasa. Komunikator mengkodekan pesan ide atau gagasannya sebelum dikirimkan ke penerima. Yang kedua ada media atau saluran. Setelah komunikator mengkodekan ide atau gagasannya akan disampaikan ke penerima melalui media atau saluran ini. Yang ketiga ada decoding atau proses menafsirkan oleh penerima. Penerima menerjemahkan pesan yang diterima, kemudian memahami makna dari pesan tersebut. Yang keempat ada umpan balik. Adanya umpan balik atau tanggapan dari penerima sangat membantu komunikator untuk mengetahui apakah pesannya bisa dipahami atau tidak. Elemen kelima ada kebisingan. Elemen terakhir dalam proses komunikasi ini mengacu pada gangguan apapun yang memengaruhi kejelasan dan keakuratan pesan tersebut. Proses komunikasi humas terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Yang kedua ada proses komunikasi secara sekunder. Yang dimaksud adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Penyampaian materi dari kelompok kami, jika ada salah kata itu datangnya dari kami sendiri, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami, semoga dapat kesan yang positif.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.